Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syara'a lanal ibadati litazkiyatin nufusi wa takmilil iman wa nawwa'aha ma baina badaniyatin wa jami'atin bainal amwali wal abdan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ilal insi wal jan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ittaqullaha wa'lamu annal hajja min afdalil ibadat. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah biidnillah wa biqudratillah. Di pagi yang cerah ini, di rumah Allah yang sangat mulia ini, kita masih diberikan berbagai macam nikmat, baik itu nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terutama nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dipertemukan di hari yang sangat mulia, di hari Idul Adha, untuk bersembah sujud sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, mengumandangkan kalimat takbir, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyadari masih banyak saudara-saudara kita, keluarga kita yang hari ini mereka tidak bisa berkumpul bersama-sama kita melaksanakan sholat Idul Adha, karena sebagian dari mereka ada yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit, bahkan ada yang terlebih dahulu meninggal dunia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari di hari yang mulia ini kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dalam arti yang sebenar-benarnya, dengan istiqomah melaksanakan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi semua yang dilarangnya dengan ittiba kepada Rasulnya. Sehingga dengan itu semua insya Allah kita akan digolongkan kepada hamba-hambanya yang muttaqin, hamba-hamba yang termulia dan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman merupakan nikmat dan karunia Allah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita harus senantiasa selalu menjaga dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun, dan terus berusaha menjaga serta meningkatkan dan memperbaharui keimanan kita agar keimanan kita berkualitas dan bermutu. Berkenaan dengan iman yang bermutu, senantiasa akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah yang sangat besar, cinta kita kepada Rasulullah yang sangat besar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang-orang yang beriman begitu besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai Allah berarti mencintai ajaran Islam, memahaminya dan berusaha melaksanakan segala syariat yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehubungan dengan iman yang bermutu, di hari raya Idul Adha ini terdapat ajaran yang sangat mulia, yang sangat penting, yang sangat bersejarah, yakni ajaran ibadah kurban. Allah sampaikan dalam surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar.
Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang begitu banyak, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Secara luas, arti berkurban itu sendiri bukan hanya menyembelih binatang, tetapi meliputi segala aspek kepentingan yang ada pada dirinya, bisa berupa harta benda, bahkan berupa jiwa dan raga yang ada dalam diri kita. Karena berkurban itu adalah istilah yang mengacu pada semangat perjuangan dan pengorbanan untuk meraih suatu cita-cita dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendirikan salat dan melaksanakan ibadah kurban, berarti kita telah menunaikan semangat perjuangan dan pengabdian kita kepada ajaran Islam. Dikatakan demikian karena nilai perbuatan salat tidak bisa berdiri sendiri, tetapi mempunyai pengaruh yang kompleks dalam semangat kehidupan, baik berkapasitas vertikal maupun horizontal. Hablum minallah wa hablum minan nas. Begitu pula berkurban, suatu pengorbanan kiranya sulit dilakukan sepenuhnya jika wilayah pengorbanan itu sendiri masih dibatasi dan tidak melibatkan rasa cinta yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Setiap hari raya Idul Adha, kita selalu diingatkan dengan kisah tentang keteladanan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam beserta putranya Nabi Allah Ismail alaihi salam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salam diperintahkan untuk menyembelih putranya, keduanya segera bergegas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak tampak sedikit pun keraguan, tidak terlihat sedikit pun keengganan atau penolakan. Keduanya dengan ikhlas menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalamnya ada ketaatan dan kecintaan yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihi salam rela kehilangan putra tercintanya, dan Ismail alaihissalam pun tidak keberatan kehilangan nyawanya. Diawali dalam sebuah mimpi, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail, putra tunggal yang amat dicintai dan dinanti-nantikannya. Sehari sesudah mendapat mimpi itu, tepatnya tanggal 8 Zulhijjah, beliau merenung tentang arti mimpi yang dialaminya semalam. Apakah ini hanya sekedar bunga tidur atau betul-betul perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka di tanggal 8 Zulhijjah kita mengenal dengan istilah Yaumut Tarwiyah, hari perenungan. Kemudian di hari berikutnya di tanggal 9 Zulhijjah, beliau yakin bahwa mimpi ini bukan hanya sekedar bunga tidur, tapi betul-betul perintah yang harus dilaksanakan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tanggal 9 kita kenal dengan Yaumul Arafah, hari mendapatkan pengetahuan. Akhirnya pada tanggal 10 Zulhijjah, beliau mengambil satu keputusan yang tegas, keyakinan yang mantap untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala menyembelih putranya Ismail, sehingga tanggal 10 Zulhijjah kita kenal dengan istilah Yaumun Nahar, yaitu hari melaksanakan penyembelihan. Peristiwa agung ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan adanya dialog antara Nabi Ibrahim sebagai ayah dan Nabi Ibrahim sebagai anak,
di mana di dalamnya terdapat kesadaran, keikhlasan, kasih sayang, kebijaksanaan, dan pengertian serta loyalitas dan saling menghargai. Dari kedua firman Allah Subhanahu wa taala di atas, baik surat Al-Kautsar maupun surat As-Saffat, kita bisa dapat ambil pengertian. Yang pertama, kurban atau disebut dengan udhiyah dengan ternak berupa unta, sapi dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, realisasi kurban merupakan apresiasi sejarah kehidupan manusia, karena dengan ajaran kurban Islam mengabadikan kemuliaan, moralitas ataupun akhlakul karimah yang berupa disiplin, dedikasi, loyalitas, ketaatan dan keikhlasan demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala yang pernah dibuktikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Akhlakul karimah itu dijadikan teladan dan diwujudkan sebagai manifestasi kehidupan yang islami. Yang ketiga, ajaran kurban, pelaksanaannya merupakan syiar agama sebagai manifestasi rasa takwa, dan takwa itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pembagian daging kurban kepada fakir miskin merupakan realisasi solidaritas sosial dalam hidup bermasyarakat. Dan kelima, pelaksanaan kurban yang benar-benar ikhlas demi ridha Allah dan rasa takwa itu merupakan manifestasi iman yang bermutu, karena Allah Subhanahu wa taala lebih dicintai daripada yang lainnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Secara normatif, ibadah kurban adalah bukti ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan apa yang paling dicintainya, sami'na wa ata'na, terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Secara sosiologis, ibadah kurban mengandung kesetiakawanan sosial. Dalam ajaran Islam kita mengenalnya dengan istilah ta'awun alal birri. Kemudian secara filosofis, ibadah kurban berarti kesediaan mengorbankan baik itu jabatan yang dimiliki atau harta kekayaan yang paling dicintai bagi kepentingan kemanusiaan universal, khususnya kaum du'afa, bukan hanya sekedar seekor sapi, kambing ataupun unta. Hari raya Idul Kurban atau biasa kita sebut dengan hari raya Idul Adha yang kita peringati setiap tahun tak bisa terlepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail. Namun bukan daging atau darah yang Allah terima, akan tetapi ketulusan hati dan ketakwaan yang tinggi dari si pemberi kurban. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum, yang artinya daging-daging dan darah-darah itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Kendati sejarah kurban sudah berlangsung sejak generasi pertama umat Islam, yakni sejak zaman Qabil dan Habil, putra Nabi Allah Adam alaihi salam, yang Allah abadikan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 27. Namun syiar dan syariat ibadah kurban dari cerita perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail, seorang anak yang ia idam-idamkan bertahun-tahun lamanya. Dalam surat As-Saffat, Nabi Ibrahim ketika beliau belum dikaruniai anak, beliau selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami seorang anak yang termasuk golongan orang-orang yang soleh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ibadah kurban tahunan yang umat Islam melaksanakan adalah bentuk iktibar atau pengambilan pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Setidaknya ada 3 pesan dari penyembelihan hewan kurban secara umum. Yang pertama adalah tentang totalitas
kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim yang mendapat julukan Khalilullah ataupun kekasih Allah mendapatkan ujian sangat berat pada saat rasa bahagianya meluap-luap dengan kehadiran sang buah hati di dalam rumah tangganya. Yang kedua adalah tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah itu, di satu sisi kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu bila itu untuk mempertahankan nilai-nilai ketauhidan, tapi di sisi lain kita juga dihimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Yang ketiga adalah tentang hakikat pengorbanan. Sedekah daging hewan kurban hanyalah simbol dari makna korban yang sejatinya sangat luas, meliputi pengorbanan dalam wujud harta benda, tenaga, pikiran, waktu, jabatan, dan lain sebagainya. Pengorbanan merupakan manifestasi dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial yang cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jika kita belum mampu menyembelih binatang kurban, maka sembelihlah sifat hewan dalam diri kita. Jika kita belum mampu melempar jumroh, maka lemparlah sifat kebencian dan egoisme dalam hati kita. Jika kita belum mampu mengelilingi Ka'bah Baitullah untuk tawaf, maka berkelilinglah ke tempat sanak saudara kita, handai taulan kita, tetangga dan sahabat kita untuk menjalin ukhuwah demi persaudaraan. Setiap kita adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim punya Ismail. Ismailmu mungkin hartamu, Ismailmu mungkin jabatanmu, Ismailmu mungkin gelarmu, Ismailmu mungkin egomu. Ismail adalah sesuatu yang kau sayangi dan kau pertahankan di dunia ini. Ibrahim tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh Ismail. Ibrahim hanya diminta oleh Allah untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail, karena hakikatnya semua yang kita punya, semua yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan merendahkan dan menghinakan orang lain dengan harta, dengan jabatan dan gelarmu, karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya ketakwaan kita yang diterima. Kita memang tidak setakwa Nabi Ibrahim alaihissalam, kita tidak seikhlas Nabi Ismail alaihissalam, kita pun tidak setabah Siti Hajar, tapi setidaknya kita belajar dari kehidupan mereka agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang ikhlas, dan orang yang tabah dalam menjalani hidup dan kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ketakwaan dan kesolehan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keikhlasan Nabi Ismail alaihissalam kepada kita semua, agar kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai ketakwaan dan kesolehan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biidnihi wa sirajan munira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabihi qadima faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarati qabri nabika alaihi afdhalus salati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ja'al baldatana Indonesia hadi baldatan tayyibatan aminatan mutmainnatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai hadza haluna la yakhfa alaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.